Kang Jiwon dengan sedih melihat keluar jendela. Dia berada di ranjang rumah sakit dan menderita kanker. Temannya, Sumin, menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Jiwon mengakui menurutnya suaminya selingkuh. Saat dia mendapatkan transfusi, kita mengetahui bahwa Jiwon hanya punya waktu hidup 6-12 bulan. Kilas balik ke pernikahannya menunjukkan Sumin menangkap buket bunga. Kita mengetahui bahwa Jiwon dibesarkan oleh ayahnya tetapi dia meninggal. Setelah pernikahan, ibu mertua Jiwon menjadi sombong dan memarahinya karena tidak bisa punya anak. Suaminya, Min Huan, berhenti dari pekerjaannya dan mengabaikannya juga. Di tengah semua itu, dia didiagnosis menderita kanker perut stadium 4. Meski begitu, suami dan ibu mertuanya terus memperlakukannya dengan buruk. Jiwon memberitahu wanita lain di rumah sakit tentang temannya, yang hebat dalam pekerjaannya dan selalu ada untuknya. Nah, teman baik, inilah yang diselingkuhi suaminya. Tiba-tiba, Jiwon diberitahu bahwa walinya harus membayar tagihan rumah sakit atau dia tidak akan bisa tinggal. Tentu saja, Min Huan tidak mengangkat teleponnya. Dia pulang ke rumah dengan taksi tetapi pengemudi misterius membawanya ke jalan yang berbeda. Ini adalah jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon sakura di puncak mekarnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia selalu bisa memilih jalan yang berbeda. Dia mengembalikan sebagian uangnya juga dan memintanya untuk menganggapnya sebagai berkah dari ayahnya. Berjuang, Jiwon pulang ke rumah hanya untuk melihat Sumin di tempat tidur bersama Min Huan. Dia bahkan mendengar Min Huan mengatakan dia tahu Jiwon jatuh sakit dan sengaja membeli asuransi kanker. Jiwon menyerbu masuk dan melemparkan barang-barang ke arah mereka, berteriak bahwa dia akan melaporkan mereka karena penipuan asuransi. Selama perjuangannya dengan Sumin, Min Huan meraih Jiwon dan mendorongnya ke meja kaca. Kepala Jiwon menabrak kaca. Ini tanggal 12 April tahun 2023 hari kematian Jiwon. Adegan bergeser dan Jiwon tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di kantor menghadap Min Huan. Berdasarkan naluri, dia mulai menyerangnya dan terpaksa dihentikan oleh salah satu rekannya. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berlari ke jalan di mana dia menemukan bahwa itu adalah tahun 2013. Rekannya, yang datang setelahnya, memberinya jaket dan sejumlah uang untuk pulang. Dia bahkan membawakan belanjaannya. Dia bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi. Kemudian menyadari hal itu tidak mungkin terjadi karena dia mengetahui rekannya. General Manager Yu Ji-hyuk adalah cucu dari pendiri perusahaannya dan akan menjadi CEO. Bahwa dia mengetahui hal ini ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ketika dia mengeluarkan uang tunai yang Ji-hyuk berikan padanya, dia menemukan catatan yang diberikan sopir taksi juga, ada gambar hati kecil di atasnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa ayah Jiwon telah menggambar hati seperti itu pada uang kertas bertahun-tahun yang lalu. Jiwon menyadari bahwa sopir taksi itu benar-benar ayahnya. Min Huan pulang dan mereka pergi makan malam. Dia bertanya padanya mengapa Jiwon mengatakan kepadanya bahwa dia mengira dia hamil pada hari itu. Dia mengoceh tentang bagaimana dia tidak menginginkan anak. Jiwon mengatakan kepadanya itu hanya penyakit mah. Saat ironi dari kata-katanya dan masa depan mereka mengejutkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus putus. Dia ingat bahwa Min Huan membenci gagasan putus. Kembali ke rumah. Dia melihat saldo banknya yang rendah. Yang sebagian besar adalah kesalahan Min Huan. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia dapat berinvestasi di perusahaan yang sukses dan mendapatkan kebebasan darinya. Saat melakukan penelitian tentang saham, dia bertemu Ji Hyuk lagi. Dia membelikannya makanan untuk merawatnya pada hari dia ketakutan di kantor. Dia menemukan bahwa dia lebih tampan dan perhatian daripada yang dia sadari. Dia mendapat telepon dari Sumin tapi mengabaikannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ji Hyuk mendapat bekas luka di lengannya akibat perkelahian di kantor dan bentuknya sama dengan bekas luka yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, dia mengatakan padanya bahwa dia berbakat dan tidak boleh menyerah untuk menikah. Di rumah, Jiwon mengingat semua mimpinya sebelum menikah. Keesokan harinya di tempat kerja, Jiwon menghindari Min Huan dan berinvestasi di Roy Gental, sebuah perusahaan yang berhasil diinvestasikan Min Huan dalam kehidupan mereka yang lain. Sumin mendekati Jiwon dan Jiwon merasa sulit untuk membalas kasih sayangnya. Jiwon kemudian dipanggil oleh bosnya, yang mencaci maki usulan barunya mengenai peralatan makan. Meski begitu, Jiwon ingat bahwa di kemudian hari dia menerima lamaran yang sama saat dikirim oleh Sumin. Kemudian,
Jiwon bertemu Yang Joran, yang merupakan karyawan yang baik tetapi tidak pernah dipromosikan oleh bos yang sombong. Joran dipanggil keluar tapi dia meninggalkan cangkir kopinya di tepi meja. Sebelumnya, Jiwon ingat dia terluka saat bergegas menyelamatkan piala. Kali ini, dia menghindari cedera pada lututnya dan sangat gembira karenanya. Tapi kemudian, saat menghindari Min Huan, dia malah terluka di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya apakah nasibnya tidak bisa dihindari. Min Huan mencoba berbaikan dengan Jiwon dan untuk menunjukkan rasa sayangnya, dia menjual saham Roy Gental miliknya untuk membayar kembali uang yang dia ambil darinya. Sebaliknya, dia tetap mempertahankan investasinya di TKU, sebuah perusahaan yang Jiwon tahu akan gagal. Dia menyadari bahwa begitu dia membeli saham tersebut, dia menjualnya. Demikian pula, dia tidak mendapatkan bekas luka di tangannya seperti sebelumnya. Tapi Ji Hyuk malah mendapat bekas luka. Jiwon menyadari bahwa apapun yang terjadi akan terjadi. Tapi itu bisa terjadi pada orang lain. Saat itu, Sumin berjalan bersamanya dan Jiwon memintanya membuang sampah untuknya. Dia memutuskan untuk membuat Sumin menikahi suaminya dan mengambil nasib buruknya di akhir.